Oke sahabat, bertemu lagi dengan saya, Ati Sutrisna tentunya. Kali ini saya ingin berbagi, tentu kita semua ingin yang namanya ada suatu pergerakan dalam setiap perjalanan kita. Ada suatu lampauan, ya kata lain dari suatu keberhasilan lah. Apapun itu, entah dalam bidang hal bisnis ataupun dalam pengembangan sumber daya manusia ataupun eksplorasi diri kita sendiri. Nah sahabat semuanya, sebelum kita membahas tentang yang namanya pengembangan usaha, ada hal yang lebih penting yang harus kita gali, yang harus kita kembangkan. Karena ini adalah menjadi suatu landasan penentu untuk kemajuan kita di hal-hal lainnya. Apa itu? Yaitu adalah pengembangan diri kita sendiri. Nah, pengembangan diri kita sendiri inilah yang sebenarnya sangat penting untuk kita perhatikan, untuk kita explore lebih dalam lagi. Karena ketika kita sudah memiliki power, kekuatan dari dalam diri kita, maka kekuatan untuk membangun keluar itu akan lebih mudah. Terlepas tantangannya seperti apa yang ada di luar, itu insya Allah akan lebih mudah untuk dilampaui bagi orang-orang yang sudah menemukan inner beauty di dalam dirinya sendiri. Pertama yang harus kita temukan di dalam diri kita adalah sandaran, tentunya yang menjadi suatu akar pondasi yang kuat untuk kita bisa tumbuh. Sejatinya manusia hidup ini penuh dengan banyak sekali keterbatasan, baik secara kemampuan, baik secara network, baik secara modal, baik secara pemahaman, keilmuan, dan entah apapun itu. Banyak sekali keterbatasan yang memang perlu kita garis bawahi, bahwa itu adalah sudah menjadi kodratnya manusia, bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah disinilah harusnya dengan keterbatasan ini menjadi suatu peluang untuk kita berjalan, modal awal untuk kita mencari siapa yang kuat itu yang bisa menopang diri kita. Nah disinilah mungkin lebih dalam lagi kita menemukan yang namanya keyakinan diri kita terhadap yang maha kuasa, yang maha melindungi, yang maha memberi, yang maha berkelimpahan, yang maha menaungi, yang maha menolong, yang maha pengasih, dan yang maha penyayang, tentunya Tuhan kita yang kita yakini masing-masing. Nah di sini perlu garis bawahi bahwa apa yang akan kita pertuhankan itu akan menentukan kekuatan mental juara kita. Nah terlepas apa yang sekarang teman-teman pertuhankan ya, pasti semuanya ada yang menjadi sekutu. Semua manusia harus bersekutu, dan tinggal jangan sampai salah kita bersandar, jangan sampai salah kita memohon, jangan sampai salah kita bernaung. Nah tentunya ajaran-ajaran agama sangat menganjurkan untuk kita bersandar kepada Tuhan yang Maha Esa, karena dengan dialah kita menjadi kuat. Nah ketika kita sudah melalui perjalanan spiritual untuk menemukan diri kita dan roh kita, nah di situ akan terbias cahaya-cahaya dari setiap ucapan, perilaku, bahkan bentuk-bentuk pergerakan kita, teman-teman semuanya, dalam mengaplikasikan nilai-nilai ketauhidan itu sendiri di kehidupan nyata ini. Itu. Nah, jadi paling pertama yang harus kita bina, yang harus kita temukan adalah bagaimana kita menemukan Tuhan di dalam diri kita. Kekuatan yang luar biasa itu yang menjadi modal untuk kita mampu berjuang untuk merealisasikan nilai-nilai ketauhidan. Ya, saya rasa menurut pandangan saya, diutusnya para nabi, hadirnya para nabi, para prophet, messenger, itu misinya itu mengaplikasikan nilai-nilai ketuhanan di muka bumi ini. Nah kita pun seyogianya seperti itu. Itu misi sejati. Nah di balik misi yang sejati itu baru kita akan menentukan misi-misi kecil-kecil itu dari biasan misi yang besar itu, entah dalam bentuk apapun gitu. Nah salah satu ketika kita untuk bagaimana kita bisa menemukan kepercayaan kuat di dalam diri kita,
kita harus mengenal diri kita sendiri. Bagaimana, siapa itu manusia, siapa itu kita, siapa itu saya. Nah, nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu timbullah kesadaran bahwa saya tidak punya apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa. Itu. Nah, dari puncak kesadaran terhadap diri kita itu, itulah yang menjadi modal pencarian kita untuk menemukan yang maha kuasa, yang bisa menuntun kita, yang memberikan kita kekuatan, perlindungan, dan berkelimpahan. Itu. Nah, perpaduan antara kesadaran diri yang tidak bisa apa-apa dan kesadaran terhadap nilai ketauhidan, terhadap Tuhan yang maha kuasa dan memiliki segalanya, ketika dipadukan ini akan sangat luar biasa potensi yang keluar, yang tercipta, yang teraplikasi, yang terwujud di kehidupan nyata ini, di kehidupan muka bumi ini. Nah, entah dalam bentuk nanti pengembangan usaha, pengembangan pendidikan, entah apapun itu, insya Allah akan ketemu nilai-nilainya itu dan lebih kuat. Nah, semoga dari paparan ini kita lebih memahami bahwa sebelum kita ke struktural, bagaimana memasarkan produk, bagaimana membangun tim yang kuat, bagaimana kita mencari pendanaan, hal yang paling terpenting harus kita perhatikan bagaimana dan siapa diri kita sebenarnya. Dan kita temukan nilai ketuhanan itu yang harus hadir terus-menerus di dalam jiwa kita. Tuh, semoga paparan ini bisa memberikan pencerahan untuk khususnya diri saya pribadi dan umumnya untuk sahabat-sahabat semua yang mendengarkan sekilas tentang obrolan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam bahagia, salam kesejahteraan.